Jika nubuah telah berakhir, lalu siapa yang mengeksekusi kehendak Tuhan di bumi ini? Al-Quran masih berlaku, sistem Tuhan masih hidup, tapi siapa pelaksananya? Adakah sang eksekutor yang masih bekerja hari ini? Jumpa lagi dengan Mbah Mun Ajak, sebuah channel tasawuf dalam perspektif ilmiah eksakta. Bahasan kali ini kami akan mengeksplorasi sebuah ayat yang amat relevan dengan fungsi-fungsi pewahyuan pasca nubuah berakhir. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 40, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Yang artinya, Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini amat menarik kalau dibahas dalam perspektif tasawuf, di mana Allah jelas-jelas mendeklar bahwa Muhammad bukanlah bapak dari kalian semua. Walaupun di berbagai tafsir sangat beragam tafsirnya, bahkan dikaitkan dengan pernikahan beliau dengan janda dari anak tirinya, yaitu Zaid. Dalam perspektif tasawuf, hal ini dapat dijelaskan bahwa Muhammad mempunyai dua perspektif atau mempunyai dua fungsi. Fungsi yang pertama, beliau adalah sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah, yaitu sebuah makhluk ruhani yang berada dalam sistem wasilah. Rasul Allah adalah sang adaptor dimensional yang mengadaptasi Allah di alam maha qadim dengan rohani manusia di bumi ini. Itulah fungsi Rasulullah. Dan karena beliau adalah makhluk qadim, maka itu sifatnya permanen. Ia ada mendahului alam realitas ini dan tetap ada sampai hari ini. Itulah sistem qadim. Namun Muhammad sebagai nabi sudah jelas dideklar bahwa beliau adalah sang khatamun nabiyyin, seorang nabi yang terakhir, nabi yang pungkasan. Dalam perspektif tasawuf, nabi dimaknai sebagai entitas manusia lahiriah, seorang yang dilahirkan pada 571 Masehi di suku Quraisy. Beliau adalah putra dari Abdullah dan Aminah, dan perannya sudah berakhir seiring dengan wafatnya beliau. Namun dalam perspektif kerasulan, peran tersebut tetap ada. Oleh karena itu, Rasulullah masuk dalam perspektif rukun iman. Sekaligus ini dapat kami sampaikan bahwa rukun iman adalah mengimani sesuatu yang qadim, sesuatu yang ruhaniah, sesuatu yang permanen, sesuatu yang tetap ada dan pasti ada. Itulah bedanya rukun iman. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Namun urusan lahiriah, urusan syariat amat ditentukan oleh ruang dan waktu. Beda nabinya, beda syariatnya.
beda kitab sucinya, berubah syariatnya. Bahkan berbeda ruang dan waktu pun syariat akan berubah. Namun keimanan adalah sesuatu yang pasti, yang permanen, yang tidak pernah berubah. Kita dengan sangat mudah menjelaskan bagaimana rukun iman itu adalah permanen. Pemirsa dimanapun berada, mari kita coba eksplorasi rukun iman secara sekilas saja ya. Yang pertama, iman kepada Allah. Sudah pasti Allah itu tidak hanya qadim, bahkan beliau adalah maha qadim, sumber dari segala sumber, wujud yang paling eksistensial. Segala perwujudan di semesta raya ini merupakan manifestasi dari beliau. Kemudian iman yang kedua adalah iman kepada malaikatullah, bahwa malaikatullah adalah yang mengurusi segala urusan di semesta raya ini. Malaikat adalah sebuah sistem operasi yang bekerja sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian iman yang ketiga adalah iman kepada kitabullah, dan ini bukan menyebut sebuah kitab, namun secara umum adalah kitab-kitab Allah. Dan dalam perspektif tasawuf, iman kepada kitabullah tentu bukan kitab mushaf yang ada di dunia ini, karena ini sifatnya qadim. Kitabullah adalah kitab yang ada di Lauh Mahfuz, yang hanya bisa disentuh oleh hamba-hamba yang disucikan rohaniyahnya. Iman berikutnya adalah iman kepada Rasulullah. Pun demikian, Rasulullah adalah bukan pribadi manusia sebagaimana yang ada di alam dunia ini. Rasul adalah sisi ruhani dari utusan Allah. Dia yang mengadaptasi sistem wasilah yang menjaga kebersambungan antara Allah yang Maha Qadim dengan manusia yang ada di alam realitas ini. Sehingga Rasulullah pun bersifat qadim, bersifat permanen. Keliru besar kalau kita menyangka Rasul itu sudah tiada, karena ketika kita menyangka Rasul tiada, berarti ruhaniyah kita pastilah tidak bersambung lagi. Karena hanya dengan melalui ruhani Rasul, maka ruhani kita memungkinkan bersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini menjadi catatan yang amat penting. Sebagaimana Quran surat Al-Ahzab ayat 40 tersebut, Allah mendeklar bahwa Muhammad itu mempunyai dua dimensi, dimensi kerasulan dan dimensi kenabian. Berikutnya adalah iman kepada akhirat atau hari akhir, dan ini juga seringkali dimaknai secara tidak pas. Dalam perspektif tasawuf, hari akhir adalah termasuk dalam hal yang sifatnya qadim, sehingga dia pun mendahului alam realitas ini. Surga, neraka, padang mahsyar itu sudah dan sedang terjadi. Sehingga menjadi critical point-nya adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan urusan akhirat semasa kita masih di dunia ini. Dan iman yang terakhir itu adalah qada dan qadar. Semua catatan-catatan kita, semua blueprint semesta raya ini sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa rukun iman adalah sesuatu yang qadim, sesuatu yang permanen, sesuatu yang mendahului alam realitas ini, dan tetap ada sampai akhir nanti. Selanjutnya, pertanyaan besarnya adalah siapa sang eksekutor di dunia ini pasca berakhirnya nubuah. Kita mengenal beberapa terminologi yang berkembang seperti imam, kemudian para waliullah,
kemudian para ulama, dan lain sebagainya. Pemirsa dimanapun berada, bahwa pasca nubuah berakhir, namun fungsi kerasulan, fungsi pewahyuan itu harus tetap berlanjut. Karena itu sifatnya qadim, sifatnya permanen, sebagaimana yang telah saya sampaikan di atas. Agar lebih presisi pemahaman kita, baiklah saya kasih beberapa contoh. Semisalnya Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tentunya makna petunjuk ini tidak bisa serta-merta beroperasi, tidak bisa serta-merta dilaksanakan. Ini tentu harus ada pihak-pihak yang menunjuki. Tidak mungkin Allah langsung menuntun kita, dimensinya amat jauh berbeda. Dan tidak mungkin juga Al-Quran langsung menunjuki kita, apalagi kalau Al-Qurannya itu hanya sebatas mushaf, huruf-huruf yang tercetak, nggak mungkin itu menunjuki kita. Sehingga harus ada seseorang yang memerankan fungsi ini. Kemudian kita coba Quran surat Al-Fatihah ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Misalnya saya sebagai umat, saya minta ditunjuki. Kepada siapa saya minta ditunjuki? Apakah saya bisa langsung berkomunikasi dengan Tuhan? Kemudian Tuhan menuntun saya menunjuki jalan yang lurus. Atau saya bertanya kepada mushaf itu, ya mushaf, tunjukilah saya akan jalan yang lurus. Tentu tidak begitu. Ketika masa kenabian, peran ini dilaksanakan oleh Nabi. Pasca nubuah, siapakah itu? Selanjutnya, menarik dalam Al-Baqarah 124, yang artinya, aku jadikan engkau dalam kurung Ibrahim, imam bagi manusia. Kalau dalam perspektif tasawuf, tentu kami bisa menyampaikan hal ini, bahwa dalam pencapaian rohani ada istilahnya maqam Ibrahim, yaitu setelah kita beriman, teraktivasinya rohani kita berhijrah dan berjihad, hingga rohani kita berkekalan dengan sistem rohani, dengan sistem wasilah, maka itu tandanya kita telah mencapai maqam Ibrahim. Dan kalau dikaitkan dengan ayat tersebut, maka minimal pada level inilah seseorang bisa menjadi imam, menjadi pemimpin umat. Sekaligus ini juga peringatan bagi yang merasa menjadi imam, apakah sudah berada pada level itu. Pemirsa dimanapun berada, selanjutnya siapakah sang eksekutor yang ditunjuk oleh Allah pasca nubuah berakhir? Yang pertama, ada sebuah hadis bahwa al-ulama warasatul anbiya. Ini diriwayatkan oleh Tirmizi. Dalam perspektif tasawuf, al-ulama warasatul anbiya adalah seorang ulama yang tidak hanya mempunyai pengetahuan syariat, tetapi ruhaniyahnya juga diwarisi oleh ruhani Rasulullah. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, bahwa beliau diwarisi oleh ruhani Rasulullah. Sebagaimana sabda Nabi, bahwa aku tumpahkan isi dadaku kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dan lebih lanjut pada Al-Kahfi 17 disampaikan juga bahwa orang yang beruntung adalah orang yang bertemu dengan sang wali yang mursyida, dan orang yang tersesat adalah orang yang tidak bertemu dengan seorang wali yang mursyida. Ini menjadi lebih tegas lagi.
Pemirsa dimanapun berada, jadi sudah sangat jelaslah bahwa dalam beragama kita haruslah kita mencapai kebenaran yang hakul yakin, kebenaran yang dialami, bukan kebenaran yang sifatnya perspektif dan sudut pandang. Karena kebenaran itu harus dialami oleh kita masing-masing. Bahwa setelah berakhirnya masa kenabian, Allah tentu akan menjaga sistem pewahyuan. Kehidupan ini harus terus berjalan. Al-Quran pun masih berlaku. Oleh karena itu, Allah menunjuk hamba-hamba yang disucikan untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Dan yang paling jelas sebagaimana tadi telah disampaikan, yang pertama adalah al-ulama warasatul anbiya. Ini menjadi catatan penting bagi kita semua. Bagi para ulama, semestinya mulai berbenah diri. Apakah benar ulama tersebut adalah sang warasatul anbiya? Jangan sampai keberadaan ulama hanya sekedar kesepakatan dari sekelompok orang, tetapi harus benar-benar ruhaniyahnya yang telah bersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga walia mursyida atau seorang guru mursyid juga harus bertanggung jawab atas kemursidannya. Karena ini sesuatu hal yang sangat prinsip. Jangan sampai umat terombang-ambing. Ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat ini tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh berat beban yang ada di pundak al-ulama warasatul anbiya dan walia mursida. Secara lebih tegas dan lebih jelas bahwa ada dua kriteria siapakah sebenarnya walia mursida dan al-ulama warasatul anbiya. Yang pertama, beliau harus bisa mempersambungkan ruhaniyah kita ke dalam sistem wasilah. Karena sistem wasilah atau tali ruhani adalah sebuah sistem kebersambungan ruhani yang permanen antara hamba-hamba yang ada di muka bumi ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam maha qadim melalui ruhani Rasulullah. Dan yang kedua, seseorang yang dianggap sebagai warasatul anbiya dan walia mursida adalah dia bisa membacakan Quran qadim. Ketika dua prasyarat tersebut tidak terpenuhi, saya kira perlu berbenah diri, perlu mencari seorang guru mursyid yang sejati, karena dialah yang ditugasi menjalankan fungsi-fungsi pewahyuan pasca berakhirnya nubuah. Jangan sampai kita latah dengan pemahaman akal rasional, dengan pemahaman empiris, kemudian kita merasa diperankan sebagaimana memerankan fungsi-fungsi kerasulan, fungsi-fungsi pewahyuan pasca berakhirnya nubuah. Semoga ini dapat menjadi pemahaman bagi kita semua dan sekaligus menjadi bahan masukan melengkapi sesuatu yang telah ada. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.